Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, balik lagi dengan saya Handa Priyana Channel. Hari ini kita akan membahas masih tentang kaum Ad. Tema hari ini yaitu adab bagi kaum Ad. Sebelum Allah mengirim adab kepada kaum Ad, Allah memberikan ujian terlebih dahulu pada kaum Ad, yaitu kekeringan selama 3 tahun. Dengan adanya kemarau ini, banyak orang tua yang mati, anak-anak banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan layu, buah-buahan busuk. Perhatikan, ketika mereka mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mereka ingat sama Allah. Artinya apa? Mereka nggak tahu diri, mereka nggak tahu malu. Mereka cuma ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sedang diuji saja. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak uji mereka, mereka tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disuruhlah 70 orang ini dari kaum Ad pergi ke Mekah. Dan subhanallah, pada saat itu Mekah adalah tempat yang paling afdal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutuslah mereka 70 orang itu. Di perjalanan, mereka itu bertemu sama keluarga mereka, dijamu sama keluarga mereka. Istilahnya dipersilakan mampir dululah. Nama keluarganya itu adalah Kampung Amalik ya. Nah, Kampung Amalik ini dipimpin sama Muawiyah bin Bakar. Muawiyah bin Bakar itu memberikan makanan kepada mereka, memberikan minuman kepada mereka. Mereka bersendang gurau dengan saudara-saudara mereka dan mereka asyik dengan wanita penghibur di sana. Biasanya orang bertamu itu paling lama 3 hari. Tapi kaum Ad lebih dari 3 hari mereka bertamu di sana. Ini Muawiyah bin Bakar gimana caranya ya supaya mereka sadar gitu, supaya mereka bisa pergi gitu. Kalau misalkan Muawiyah bin Bakar ngusir, gak enak karena mereka masih keluarganya. Akhirnya Muawiyah bin Bakar itu bikin syair, bikin puisi, dan syair itu dibacakan oleh wanita yang paling cantik di zamannya sebagai penghormatan untuk kaum Ad. Setelah puisi itu dibacakan, syair itu dibacakan, baru kaum Ad tahu, baru kaum Ad sadar bahwa tujuan mereka itu bukan ke sini, ke Mekah. Langsung mereka berlari ke Mekah. Di Mekah mereka itu merengeh-rengeh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pundung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mereka? Ya Allah, kami sudah dilanda kekeringan ini selama 3 tahun. Dengan adanya kekeringan ini ya Allah, anak-anak banyak yang mati, orang tua banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan layu, buah-buahan busuk. Ya Allah, kami minta hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh mereka untuk memilih salah satu di antara awan yang Allah berikan. Yang pertama, Allah memperlihatkan kepada mereka itu awan yang warnanya putih, awan yang warnanya merah, dan awan yang warnanya hitam. Mereka pikir kalau misalkan awan putih itu pasti kosong, gak ada isinya. Kalau misalkan awan merah itu pasti isinya aneh-aneh. Gimana kalau kita pilih awan yang warnanya hitam? Karena awan hitam itu petanda mendung. Akhirnya mereka bersepakat untuk memilih awan yang warnanya hitam. Akhirnya mereka pergilah dari Mekah itu dan pulang ke kampungnya karena kasihan kan
telah dilanda kekeringan selama 3 tahun. Ketika mereka sampai di kampungnya kaum Ad, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, permintaan mereka. Datang awan hitam. Mereka bersenang, mereka bergembira, mereka bersuka cita dengan datangnya awan. Mereka kira awan itu isinya air. Di hari yang sama, ada wanita yang Allah bukakan aibnya, sehingga wanita itu bisa melihat apa isi dari awan tersebut. Dan ternyata isinya itu ternyata bukan air, tapi angin yang sangat besar. Wanita itu sempat pingsan dan disadarkan kembali. Wanita itu memberitahukan kepada kaum Ad bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu salah. Awan yang warnanya hitam itu isinya bukan air, tapi angin yang sangat besar. Ternyata benar saja yang datang angin. Angin yang Allah kirim kepada kaum Ad itu ada di dalam surat Al-Haqqah. Bahwa yang Allah kirim pada kaum Ad itu yaitu angin topan yang bersuhu dingin. Dengan datangnya angin itu, kaum Ad itu berlari, bersembunyi di benteng-benteng yang mereka pahat, di gunung-gunung yang mereka, di istana-istana yang mereka buat. Tapi yang namanya maut, tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang bernyawa pasti akan mati. Akhirnya ketika kaum Ad berlari, angin itu lebih kencang daripada mereka putarnya, kecepatannya. Dan mereka itu diputar selama 7 malam 8 hari. Mereka itu kan besar, tapi angin itu bisa memutarkan semua kaum Ad. Akhirnya selama 7 malam 8 hari itu, yang Allah letakkan ke tanah duluan itu kepalanya mereka. Sampai dikatakan kepala mereka itu pecah. Jadi yang pertama yang Allah letakkan ke tanah duluan itu kepala mereka, ya. Dan mereka seperti pohon kurma yang tidak ada buahnya. Itulah kisah dari kaum Ad. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Jadi kesimpulannya adalah kita jangan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sedang diuji saja. Kalau sedang sakit saja jangan. Tapi pada saat kita merasa senang, kita pun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa bermanfaat, bisa dipetik hikmahnya buat kita, untuk kita, dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.